Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Low Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat dan membahas masalah main catur. Permainan catur ini dimanapun berada, di dalam atau di luar negeri, banyak yang mencintai permainan catur. Ya. Menurut saya, permainan catur itu identik dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jadi ada filosofinya dalam bermain catur itu. Jadi permainan catur itu menjadi pedoman filosofi dalam kehidupan manusia. Karena dalam main catur penuh dengan strategi kehidupan dan diharuskan konsentrasi penuh dalam kehidupan yang dihadapi. Langkah-langkah dalam main catur membuat kita merenung. Setiap kali kita melangkah, kita merenung. Merenung seperti langkah kehidupan manusia. Ya. Dengan penuh pemikiran, konsentrasi penuh terhadap apa yang telah dilakukan. Langkah-langkah dalam permainan catur adalah penuh dengan strategi dan konsentrasi dalam menghadapi lawan. Permainan catur adalah permainan yang disukai di mana saja. Tidak ada lekang waktu. Permainan catur ada terus. Ya. Bahkan dilombakan sampai permainan tingkat dunia. Ya. Selanjutnya, permainan catur itu bisa dimainkan siapa saja, usia muda sampai usia tua, ya. Warnanya permainan catur, ya, itu adalah hitam dan putih. Permainan catur itu adalah permainan strategi perang, ya. Peperangan antara dua kerajaan, di mana yang main duluan itu warnanya putih, yang main kedua adalah warnanya hitam. Ya. Di mana warna itu mencerminkan kehidupan manusia. Warna putih cermin kehidupan yang baik dan hitam warna kehidupan yang kurang baik. Dalam permainan catur, yang main pertama adalah warna putih. Yang mengajukan pasukan duluan, membuka langkah strategi langkah-langkah berikutnya, yaitu yang dimainkan dulu adalah pion, ya. Pion ini warnanya hitam dan putih. Jadi yang putih maju duluan, membuka langkah dalam permainan catur tersebut, ya. Di mana masing-masing pion ini punya strategi. Dari putih melangkah duluan, dijawab oleh lawan dari warna hitam menjawab langkah dari putih. Seterusnya adu strategi, ya. Yang berdiri paling depan di sini
menjadi pasukan terdepan, ya, pasukan terdepan dan pasukan yang berani mati menurut saya, karena pion-pion ada di depan. Tetapi pion-pion ini dalam filsafat percaturan filosofi, dihubungkan dengan filosofi kehidupan manusia, bahwa pion ini dari bawah berat menuju ke atas. Tetapi ketika pion ini bisa berjalan selamat sampai atas, sampai langkah tertinggi, ya, maka pion ini bisa memilih mau jadi apa. Mau jadi menteri, mau jadi kuda, mau jadi apa saja, dikehendaki pion ini yang sudah sampai di tingkat paling atas, ya. Jadi bisa memilih kedudukan yang diinginkan kalau pion ini berhasil melangkah sampai tingkat paling atas. Selanjutnya, catur itu merupakan langkah-langkah dalam peperangan, yaitu harus penuh dengan strategi. Misalnya tadi pion melangkah, itu adalah pembukaan, nanti harus diikuti langkah-langkah berikutnya. Kalau sampai langkah-langkah berikutnya itu terjadi kekeliruan, maka bisa fatal, bisa kalah. Ya. Untuk itu penuh dengan strategi dalam menjalankan permainan catur itu. Setiap melangkah harus direnungkan, setiap melangkah harus direnungkan. Apa ya jawaban langkah saya yang bisa pasukan saya bisa maju dan menang. Gitu. Selanjutnya, menurut saya permainan catur, menurut saya dalam bahasa Jawa, catur itu menurut saya paribasan, merupakan singkatan menurut saya. Catur, loncatnya harus diatur. Jadi dalam permainan catur itu loncat atau langkahnya diatur dengan strategi pemikiran. Bagaimana pasukan saya bisa maju dan menang, bisa membuka jalan bagi kawannya, ada kawannya yang pakai jalan itu untuk menyerang dan seterusnya, langkah ke depan dan menang. Selanjutnya, apabila kita kalah strategi dalam mengajukan pasukan kita, bisa diserang lawan, ya, maka kita bisa kalah. Ya. Bagaimana langkah kita tidak diketahui oleh lawan? Nah, ini suatu strategi. Langkah-langkah yang saya jalankan harus betul-betul lawan tidak tahu, ya. Apakah langkah saya ini memancing lawan, ya, supaya lawan itu terjerumus dan habis itu nanti saya serang dan lawan akan mati. Ya, dalam permainan catur ini sebetulnya yang diserang itu adalah kekuatan raja. Kalau raja ini sudah diserang, diskak, tidak bisa jalan rajanya, maka lawan menyerah tanpa syarat. Itu ya, namanya keskak. Aduh, gitu. Berarti kalau permainan kalah, ya harus banyak belajar lagi. Banyak belajar, banyak praktek, ya. Tetapi dalam permainan catur, apabila lelah, harus istirahat. Karena permainan catur itu yang dipakai bukan okol, tapi otak.
bagaimana cara memikir langkah-langkah yang terbaik dalam strategi peperangan ini. Selanjutnya, catur itu melambangkan kehidupan di dunia, ya. Ada hitam, ya, dan ada putih, ya. Ada hitam dan putih. Ada putih dan hitam. Ada dua warna itu. Warna putih melambangkan langkah-langkah yang dijalankan itu adalah kebaikan, warna putih. Yang warna hitam itu melambangkan kurang baik, ya. Maka dari itu perlu dalam permainan catur itu dipikirkan pertama yang harus dilakukan itu adalah langkah pembuka. Langkah pembuka ini akan membuat strategi langkah-langkah berikutnya untuk menyerang lawan. Selanjutnya, jangan sampai lawan dalam melangkah, ya, itu mengetahui strategi kita, ya. Karena strategi kita ini penuh dengan rahasia. Lawan jangan sampai tahu apakah saya memancing lawan supaya bisa masuk, setelah masuk saya serang dan kalah. Itu permainan-permainan dalam permainan catur. Atau bisa saja saya bisa memakan pasukannya yang nilainya tinggi, pasukan saya yang nilai kecil dimakan. Nah, di sini dari nilai saya memakan nilai yang lebih tinggi, nilai kecil pasukan saya yang kemakan. Nah, ini kita dari sistem nilai kita lebih unggul. Ini kalau kita serang terus, maka kekuatan ada pada kita, gitu. Selanjutnya, dalam permainan catur, ya, dalam permainan catur, ya, dalam peperangan catur, ya, dibutuhkan suatu kerjasama, ya, antar pasukan dalam catur tersebut. Pion, kuda, peluncur, menteri, ya, beteng. Ini semua bekerja sama untuk menyerang lawan. Bagaimana harus menang? Nah, ini harus dibutuhkan kerjasama atau teamwork yang baik dalam peperangan. Seperti manusia, dalam bekerja pun diperlukan kerjasama yang baik dengan teamwork, ya, dengan tim kerja, ya. Tim kerja harus bekerja dengan baik antar kawan-kawannya. Tapi ada yang mengatur di sini adalah pimpinannya. Bagaimana pimpinan bisa mengatur strategi yang baik? Bagaimana tujuan bisa tercapai? Kalau perdagangan, bagaimana perdagangan bisa maju dan berhasil? Ya, menang dalam pemasaran, mendapatkan cuan yang banyak. Selanjutnya, siapa yang bertugas, ya, dalam hal ini? Siapa yang harus melewati jalan-jalan berikutnya? Ini adalah setiap langkah. Setiap langkah itu harus memberi kesempatan kepada kawan. Setelah saya melangkah ke sini, kawan bisa masuk sini atau menyerang lewat sini. Jadi penuh
perhitungan. Bisa kita memikir 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, atau 5 langkah ke depan. Kalau bisa menguasai itu, hebat ya. Jadi permainan catur itu permainan pemikiran langkah jangka panjang ya. Selanjutnya, dalam permainan catur ini seperti dalam kehidupan. Ya, seperti dalam kehidupan. Ya. Bagaimana kita melakukan strategi ke depan supaya kita sukses. Ya. Selanjutnya, berpikir kritis penuh perhitungan adalah faktor yang sangat terpenting dalam permainan catur, seperti melangkah dalam kehidupan yang kita jalankan agar sukses dan lancar ke depan. Hidup itu seperti bermain catur. Ya, hidup itu seperti permainan catur. Kita harus penuh dengan konsentrasi. Jalan kehidupan menyerang ke depan dan menang. Dalam hidup, dalam bermain catur, pemikiran ke depan dan menang itu suatu cita-cita. Ya, itu menurut Charles Bukton, dalam hidup seperti dalam catur, pemikiran langkah ke depan dan menang. Dalam permainan catur, apabila lelah harus istirahat. Ya. Catur membuat orang lebih bijaksana dan berpandangan yang jernih. Ini menurut Vladimir Putin. Ya. Main catur adalah melatih membuat suatu keputusan. Ya. Jadi bermain catur itu adalah melatih membuat suatu keputusan, yaitu putusan yang baik. Ya. Menurut saya, ya. Jadi permainan catur itu adalah melatih berpikir, bagaimana melatih membuat suatu keputusan yang baik. Ini menurut saya. Permainan catur adalah permainan menjatuhkan raja. Jadi dalam peperangan 2 kerajaan ini yang dibidik adalah raja. Apabila raja tidak bisa bergerak, ya, kesekat, maka menyerah tanpa syarat. Maka lawan yang bisa mensekak adalah menang. Ya. Selanjutnya, permainan catur adalah permainan tadi, ya, menjatuhkan raja. Dalam kehidupan, tiap langkah mengandung tujuan. Bukan menjatuhkan seseorang, tapi bagaimana strategi dalam kehidupan ini adalah mencari rezeki, sandang, pangan, ya, dan kebahagiaan. Harus penuh dengan strategi, ya, dengan tim beknya atau tim kerjanya.
Kalau dalam kehidupan tiap langkah mengandung tujuan, ya, tujuannya adalah tujuan saya sebutkan tadi adalah tujuan sandang pangan rezeki, ya, dan kebahagiaan, ya. Bukan untuk dirinya pasukan yang bisa menjatuhkan, tapi untuk kesejahteraan bersama seluruh pasukan dan seluruh rakyatnya. Jadi permainan catur ini sungguh identik dengan kehidupan manusia di dunia ini, ya. Dalam permainan apapun, ya. Adu kesabaran, kadangkala kita adu strategi supaya lawan masuk bagaimana dalam pancingan kita, supaya kita bisa menang. 1000 cara langkah dalam permainan catur seperti dalam kehidupan manusia ini. Untuk itu saya berharap semua manusia melangkahlah dengan strategi dan hati-hati maju ke depan untuk menang. Jangan gegabah, semua harus dipikirkan, masak-masak. Setiap langkah harus direnungkan. Demikian saudara semua. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.